Baik, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Dan kita bersyukur ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa hati dan pikiran kami kepadamu memuji dan menyembah, meninggikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat pertolonganmu, penyertaanmu sepanjang malam. Kami boleh sampai ada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tanganmu. Engkaulah yang pimpin sampai pada akhir. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji namamu Tuhan Yesus yang baik. Bapakku datang kepadamu menyembahmu pada pagi hari ini. Haleluya. Aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat pujian dari awal. Bapakku datang, oh Bapakku datang menyembah sini. Ku percaya, amin Tuhan, ada bagiku. Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidup. Amin, amin, amin. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bawa kami pagi hari ini. Kami mau sembah Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Kau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Namanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan. Kami sembah, sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan rindu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, besaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu, kami mau tinggikan Tuhan di atas puji-pujian kami. Kami bersyukur dan siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku menang dalam melayani Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus sama Yesus Tuhan, ku menang
di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, kita angkat satu lagi pujian yang berkata, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Di ladang Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Buang diri ke ladang Tuhan serta Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Puji Tuhan, ikut Tuhan selalu manis dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman. Supaya apa yang kita dengar, boleh kita merenungkan firman itu dalam setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu menjadi pelita dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu ada menerangi dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Dan takkan ku takut, karena Kau bersamaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Serahkan pada hambanya untuk doa dalam firman Allah. Mic-nya layak belum dibuka. Kami mengucap syukur lagi kepada Tuhan sebab Engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, di mana Engkau Allah yang terus menuntun, menyertai, dan memberkati kami. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan rekan-rekan PMD yang ada. Kami percaya lewat wadah ini ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam penyampaian firman Allah. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami, agar kami dapat senantiasa semakin lagi maju dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pengurus PMD yang sudah mempercayakan untuk hamba-Mu melayani pagi hari ini. Dan kami percaya semua kami, rekan-rekan, bahkan tim PMD diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi buat seluruh rekan PMD yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Haleluya, semangat pagi. Saya dari Bengkulu tetap terus melaksanakan misi PMD
Nah, pagi hari ini saya diberikan tema yaitu pelayanan misi holistik. Nah, saudaraku Tuhan, rekan-rekan yang dikasih di Tuhan, selamat pagi buat ada tulang saya sini, ada Ito saya juga. Selamat ulang tahun buat Ito Pinto. Tuhan Yesus memberkati buat tulang manik, selamat pagi, Tuhan memberkati buat laikku juga Tuhan berkati, dan secara khusus buat Amang Aritonang Tuhan berkati. Nah, kembali pada saat pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan punya rencana indah lewat PMD yang ada di Indonesia ini. Nah, tema kita pagi hari ini misi Allah bagi umat manusia. Nah, saya mau sampaikan bahwa misi Allah itu lebih dari sekedar menyelamatkan jiwa. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, Lukas 14 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita sering mendengar tentang misi gereja. Namun seringkali kita hanya memahaminya terkadang hanya sebagai penginjilan dan keselamatan jiwa. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama untuk merenungkan bahwa misi Allah itu sesungguhnya lebih luas dari apa yang kedua hal tadi. Nah, misi Allah adalah misi yang holistik yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, Yesus sendiri telah memberikan teladan tentang misi ini. Nah, Yesus datang untuk membebaskan. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga untuk membebaskan orang dari berbagai penindasan dan penderitaan. Nah, hal kita mencatat dengan jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar baik, kemudian menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan tawanan, menyembuhkan orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan holistik dalam tindakan Yesus dalam Injil mencatat bagaimana bahwa Yesus tidak hanya berkhotbah, tetapi juga melakukan mujizat, penyembuhan, memberi makan orang banyak, berinteraksi dengan orang yang terpinggirkan. Nah, hal ini adalah contoh nyata dari pelayanan holistik, misi holistik yang luar biasa. Itu harus menjadi bagian dalam setiap gereja Tuhan di akhir zaman, apalagi khusus wadah PMD yang ada. Saya percaya sebagai gereja Tuhan di akhir zaman kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Pelayanan kita tidak hanya terbatas pada aspek rohani, tetapi juga harus mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, fisik, dan masyarakat yang ada. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga terlibat dalam upaya untuk mengatasi persoalan, pergumulan yang dihadapi jemaat, bahkan lingkungan kita, baik kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penderitaan yang lainnya. Oleh sebab itu, mari kita mau membangun jemaat atau masyarakat yang berkeadilan, sehingga ketika kita membangunnya, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat dan sejahtera. Nah, dalam hal ini, untuk penjangkauan jiwa adalah upaya membawa orang kepada Kristus atau kepada kebenaran, yaitu untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini melibatkan berbagai tindakan seperti memberitakan Injil, memberikan kesaksian, melayani sesama, mendoakan orang lain. Nah, ini penting untuk memiliki semangat melayani, fokus kepada pemberitaan Injil, mengandalkan kasih karunia Tuhan, dan memahami tujuan dari memenangkan jiwa. Nah, dalam pelayanan yang ada di tempat saya, yang ada di Bengkulu,
Puji Tuhan, kemarin rekan MD yang dikasih oleh Tuhan, lewat kita memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, lewat kita memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh jemaat, saudaraku yang setuhan, dan kita bukan hanya mengajar, tetapi kita turun untuk apa yang mereka butuhkan, apa solusi yang terbaik bagi mereka. Maka ada satu hal yang saya dapat lihat, mereka bertumbuh dan mereka juga mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka untuk berjalan untuk mereka kemenangan di dalam Tuhan. Nah, rekan-rekan MD yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk penjangkauan jiwa lewat pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja, dalam PMD, bahkan dalam kemasyarakatan yang ada. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah membangun hubungan. Nah, kembali kita dapat melihat ternyata ketika kita mampu membangun hubungan dengan tulus dengan orang lain dan menunjukkan kasih dan kepedulian, maka ada dampak yang sangat luar biasa. Saya anugerah Tuhan. Kemarin kembali lagi ada satu orang Islam, dia datang, ini kisahnya agak sedikit sulit sesuhan. Dia sudah menikah, dia cerai, dan suatu dia kehilangan, dia tidak tahu mau buat apa. Ketemu dengan kita mensupport dia, kita mendukung, dan pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk apa? Untuk mau masuk Kristen dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah 3 kali dia ibadah di gereja tempat kita. Artinya begini, bahwa waktu kita membangun hubungan dengan siapa saja, saudaraku yang Tuhan, apalagi khususnya orang-orang yang sedang menghadapi problem masalah, maka saya bisa pastikan Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk mengangkat mereka dan menyelamatkan mereka dengan luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati, berinteraksi dengan orang di sekitar lingkungan kita seperti tetangga, teman kerja, atau orang-orang yang ada yang kita temui dalam sehari-harinya. Berapa banyak orang percaya untuk seringkali mengabaikan hal ini. Mereka berpikir, wah ini biasa saja. Tetapi waktu kita mampu membangun hubungan, saudaraku yang Tuhan, saya punya tetangga lagi nih. Dia punya masalah tukang bangunan. Tapi ketika kita bisa menjawab beberapa kebutuhan mereka, akhirnya mereka datang kepada saya, Pak Pendeta, Om Joni, bagaimana kiranya begini-begini? Saya memberikan solusi dan kita siap mensupportnya. Walaupun mensupportnya tidak langsung uang, enggak. Kita support itu bukan harus langsung uang atau tidak, tapi waktu kita mensupport dia dengan doa dan apa yang bisa kita lakukan, dia terbangkitkan imannya. Dan hari ini kalau dia berdoa, saudaraku yang Tuhan, dia berdoa pasti Isa Masih bin Maria yang terakhir dia bilang dalam nama Yesus. Nah, saudara Tuhan, yang kedua, bukan hanya kita membangun hubungan, tetapi kita siap untuk memberitakan Injil bagi mereka. Nah, kita mau membagikan kesaksian pribadi tentang bagaimana Tuhan telah mengubah hidup kita. Nah, ini luar biasa. Saya seringkali menyampaikan ini dan mereka tertarik. Dan kita tidak menggunakan bawa Bible atau apa, tetapi ayat yang sudah kita hafal dan relevan untuk menjelaskan kebenaran tentang keselamatan dan kasih Tuhan, maka mereka lebih cepat menangkapnya. Nah, saudara-saudara, kembali kita dapat melihat, kita tidak bisa memaksakan, oh harus begini firman, tidak, saudara. Izinkan Roh Kudus juga bekerja dalam hati mereka, sehingga lewat apa yang kita lakukan, kita berdoa, maka Tuhan membuka hati mereka untuk dapat menerima pesan Injil ini. Saya percaya wadah PMD ini sangat luar biasa. PMD ini luar biasa kenapa? Kita dapat peduli misi desa. Oh, itu dahsyat sekali, Tuhan. Kebetulan saya di desa, saya masuk ke dalam Tuhan. Dan ini anugerah Tuhan. Yang kedua tadi saya katakan, kita harus memberitakan Injil dengan sederhana, Tuhan. Yang ketiga, kita mau memberikan pelayanan yang prima. Nah, cari cara untuk melayani orang lain, baik dalam skala kecil maupun besar. Tawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti memberikan perhatian. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Saya masih ingat anak saya, sekarang dia sudah kuliah di Jogja, Susuhan masih kuliah Jogja. Dia lagi magang di Surabaya hari ini.
Dia salah satu waktu masih kecil, ini pelayanan sudah ada pada dia. Dia bilang gini, "Papi, ada nggak uangmu?" "Kenapa, nak?" Saya bilang, "Papi, ada teman saya, bajunya sudah kuning sekali." Wah, saya bilang ini hebat sekali ini anak saya. Akhirnya ada berkat Tuhan saya belikan, saya cari ini baju dan ini. Dan saudara tahu lewat hal itu, maka mereka dapat mengatakan beda ya. Dan di situ mereka dapat melihat ada Yesus dalam kehidupan anak saya. Dan bukan hanya itu, saudaraku, ada banyak perkara yang luar biasa. Ketika kita Idul Fitri, kita jalani dan kita memberikan mereka pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, hari-hari ini gereja kita ada siapkan lampu banyak, sesuatu. Kadang-kadang mereka ada pesta atau ada apa acara yasinan atau apa saja, sesuatu. Mereka bilang, "Om, boleh kita pinjam lampu?" "Oh, siap." Saya bilang, berapa buah lampu? Padahal hanya sebuah lampu. Tapi saya dapat melihat, mereka dapat melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memberikan pelayanan ini sangat penting. Terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja atau di komunitas kita. Oleh sebab itu, jadilah berkat bagi setiap orang lain melalui tindakan yang nyata dalam pelayanan yang Tuhan inginkan. Khususnya pelayanan holistik ini, misi holistik ini. Yang keempat, saya pelajari apa yang dapat kita buat dalam pelayanan selanjutnya, yaitu kita mulai mencoba dengan sederhana memuridkan mereka. Setelah mereka menerima sebagai Kristus, mereka menerima bantu untuk bertumbuh dalam iman mereka. Kita ajak mereka untuk bergabung dalam kelompok kecil. Saya tidak ajak mereka di dalam ibadah raya sesuatu, tapi saya ajak mereka dalam ibadah keluarga. Kalau GPD ibadah keluarga atau komsel kalau di GPI sesuatu. Saya ajak mereka untuk bergabung dalam kelompok kecil dalam komunitas yang ada dan memberikan pengajaran firman Tuhan dan mengajarkan mereka untuk menjadi seorang yang hidup benar. Memang ini gak gampang sesuatu. Ini butuh waktu dan proses. Tetapi mari kita dorong mereka untuk mereka dapat bertumbuh dalam Tuhan. Selanjutnya apa yang dapat kita lakukan? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau yang pertama tadi saya katakan membangun hubungan, memberitakan Injil, yang kedua, yang ketiga memberikan pelayanan kepada mereka, yang keempat memuridkan mereka dengan cara yang sederhana, yang kelima kita dapat menjadi teladan. Hiduplah sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah teladan dan mengasihi dalam pengampunan dan kerendahan hati. Karena gereja sedang hilang kasih, gereja sedang kehilangan pengampunan, gereja sedang kehilangan kerendahan hati. Makanya seringkali saya katakan kepada jemaat, waktu Tuhan sudah mengangkat, Tuhan sudah memberkati, tetaplah engkau memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, dan tetaplah engkau tetap mampu mengampuni sesamamu. Karena hari-hari ini kita dapat melihat orang sangat sulit mengampuni. Dia bisa haleluya, haleluya gini, tapi di hatinya pahit. Puji Tuhan, pujuan, tapi hatinya iblis. Bagaimana mungkin? Nah, mari pada saat pagi hari ini mencari teladan dalam kasih, pengampun, dan kerendahan hati. Ini dibutuhkan bagi setiap kita yang ada di dalam tim PMD ini. Biarkan hidup kita menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan, yaitu kita berdoa. Berdoa secara teratur untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Memang juga gampang Bapak Tuhan. Jujur, saya kadang ada bolongnya. Tetapi ini sebuah komitmen. Bagaimana kita mendoakan mereka, saudaraku yang Tuhan. Berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan, keberanian bagi kita untuk menjangkau mereka. Dan berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan membuka pintu bagi mereka untuk menerima keselamatan. Dan penting sekali untuk diingat bahwa penjangkauan jiwa adalah pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat dan kita hanya menjadi alatnya. Oleh sebab itu setiap rekan PMD yang ada tetaplah setia, beriman, bergantunglah kepada pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah yang ada. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita mau berkomitmen untuk menjalankan misi Allah secara holistik. Mari kita menjadi saluran berkat bagi sesama, tidak hanya dalam hal rohani, tapi juga dalam hal sosial, ekonomi, dan fisik. Biarlah pelayanan kita menjadi saksi nyata bahwa kasih Allah yang menyeluruh itu menjadi bagian setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita dapat menjadi berkat, saudaraku yang kasih Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Dan kita dapat melihat bagaimana
Pelayanan sederhana itu sangat sederhana sekali. Saya pernah pulang habis pelayanan, saudaraku, di tengah jalan. Saya dapat melihat ada seorang ibu bersama dengan anak di atas gerobak susuhan. Saya sudah agak jauh, tapi Tuhan bilang layani. Wah, ini 9:30. Bagaimana mau saya cari ini sesuatu? Tapi saya masih ingat Indomaret masih buka. Saya cari situ supermi, saya ambil beras, ada beberapa yang bisa saya sesuai dengan keuangan tentunya. Jangan paksakan diri juga. Kita jor-joran, kita habis. Ah, ini sia-sia juga. Saya kasih dan saya cari sesuatu. Dia sudah berjalan dengan lesu. Waktu saya kejar, saya katakan, Ibu, selamat malam, bagaimana kabar? Ini ada sedikit rezeki dari Isa Al-Masih bin Maryam. Saya bilang begitu, Tuhan. Dan pada saatnya anaknya bilang, Mama, kita bisa makan. Saya nangis. Banyak orang yang sedang menghadapi pertolongan. Tapi maukah kita membuka hati untuk mereka yang terpinggirkan? Memang ini pelayanan sangat sederhana, tetapi dibutuhkan. Ada kakek-kakek tua yang kipas-kipas. Sekadang Tuhan berikan hatimu Tuhan. Memang gak gampang Bapak Tuhan, gak gampang. Betul, apalagi kalau sudah naik mobil, halo Tuhan tolong, mujizat, haleluya. Tapi mari siapapun kita, maukah kita pelayanan kecil, maukah kita orang sederhana, pengusaha kecil, pengusaha besar, tetap miliki hati Yesus untuk mengasihi jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Nah pagi hari ini saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan, tapi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam pelayanan-pelayanan kita. Yang pertama, mari tetap kita membangun hubungan ini dengan mereka. Tetapi sebelum hubungan dengan mereka, bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Sang pemberi berkat, sang pemberi pelayanan, sang pemberi kesehatan dan segala sesuatunya. Setelah kita membangun hubungan, kita mulai berdoa untuk memberitakan Injil yang sederhana. Tidak perlu bahwa kita ini sederhana saja. Kemudian sesuatu kita mau memberikan pelayanan bagi mereka, apa yang mereka bisa butuh seorang. Dan yang keempat, memuridkan mereka dengan sederhana. Kemudian kita tetap menjadi teladan bagi mereka dalam hal apa? Kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Jangan lupa ini sedang hilang di dalam gereja Tuhan. Waktu kita menjadi diberkati, rendah hati, Tuhan. Waktu kita ada konflik, cepat mengampuni. Waktu kita sudah mulai miliki kasih Tuhan. Karena ini yang sedang hilang dari gereja Tuhan. Kasih, pengampunan, kerendahan hati. Dan biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang hidup, tentang kebaikan Tuhan. Dan terakhir, kita mau sama-sama berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada. Mungkin bapak-bapak yang ada di kota, berjuang untuk yang ada di sana. Kami di desa, seperti saya, pendeta Sidan, kami berjuang untuk yang ada di daerah-daerah kita dulu. Jadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya Tuhan semakin memakai seluruh rekan yang ada di tim PMD ini. Tuhan memberkati Amang Ketua, Tuhan memberkati sekretaris, bahkan bendahara, bahkan semua pengusaha diberkati Tuhan, pendeta semua diberkati Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang sederhana dapat memberkati kita semua. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau mau bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus menerjemahkan, memampukan kami untuk dapat melakukannya. Sebab kami tahu kemampuan kami terbatas, tapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Berkati seluruh tim yang ada di PMD, berkati semua pengurus, pelayan-pelayan, berkati para bisnismen, bahkan seluruh pengusaha-pengusaha, diberkati Tuhan. Dan biarlah kami tetap memiliki kasih Tuhan, kami dapat cepat mengampuni, dan kami dapat senantiasa Tuhan menyenangkan hati Tuhan dalam hal yang Kau inginkan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima firman Allah. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.